Guru penggerak angkatan 10, kita bersinar inovasi dan kreativitas. Kita buktikan tanpa henti, takkan menyerah pada mimpi. Kita bisa capai, melangkah bersama, menjadi yang terbaik. Matahari pagi sedang mencerca, masa depan terbuka, takkan terbantahkan. Indonesia cemerlang bersama, kita maju, tujuan kita kejar, semua bergandengan tangan. Bersama kita kuat, bersama kita hebat. Indonesia, kita bergerak searah. Kita takkan mundur, terus maju tanpa ragu. Bersama kita kuat, bersama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita beraktivitas seperti biasa, menjalankan proses belajar. Di sini saya sebagai CGP, program yang dirancangkan oleh pemerintah, yaitu calon guru penggerak, di mana program tersebut dijalankan dan kita kita lakukan kegiatan tersebut. Salah satunya contoh peserta CGP tersebut adalah saya, di mana tujuan CGP itu untuk sekolah lebih maju, anak lebih pintar, dan mutu pendidikan meningkat. Nah, jadi saya berharap untuk ke depan, makanya lah kita sering lihat SIMPGP di mana jadwal-jadwal supaya kita bisa mengikuti guru penggerak. Jadi harapan kita semua untuk ke depan mengikuti guru penggerak semua, supaya mutu pendidikan kita maju. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Mantap. Mantap. Nah, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau membawa umatnya ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Siempin, sekaligus peserta kegiatan pemaparan hasil penelitian penelitian saya, yaitu guru penggerak, di mana program tersebut untuk mencerdaskan, yaitu tentang pendidikan. Nah, kita mulai, yaitu membacakan PowerPoint-nya. Yang pertama itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman pengalaman budaya positif. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau
hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah di sini itulah istilah Ki Hajar Dewantara yang pernah diucapkan. Jadi supaya anak kita itu pintar dan cerdas, mari kita sama-sama menggali apa yang belum ada dan apa yang sudah ada, kita gali kembali, kita kaji lagi, dimana yang namanya pendidikan itu kan tidak ada batasnya. Budaya positif di sekolah yaitu kebiasaan di sekolah yang pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu, yang dimaksud budaya positif yaitu sekolahnya itu jadi menjadi kebiasaan di sekolah. Maksudnya anak itu kita terapkan ya apa namanya kita menuntun, namanya kita guru, kita tuntun mereka baik tentang adab. Itu usahakanlah adab itu kepada anak kita tunjukkan yang baik. Salah satu contoh misalnya kita berbicara baik dengan anak ataupun kita sama guru. Salah satu contoh adab yang baik kepada anak-anak, kita ciptakanlah lemah lembut kepada anak, kasih sayang. Ini maaf ya, bukan berarti saya mengajari mendetail, itu kan sudah kita terapkan memang, cuman kita tingkatkan artinya. Kita buat, kita ciptakanlah adab yang baik kepada anak, yang sopan, yang lembut, sehingga kita nampak rasa kasih sayang antara kita kepada anak, kita betul-betul kita tunjukkan kepada mereka, sehingga anak itu mencintai kita dan kita mencintai anak. Saling mencintai. Kita kalau sudah saling mencintai antara guru dengan anak, saya yakin anak itu terciptalah yang namanya menyenangkan. Kalau sudah anak itu merasa nyaman, menyenangkan, belajar mereka itu rasa senang, itu mudah dicerap pelajaran ini kepada apa yang kita berikan kepada anak. Jadi kalau anak itu merasa bosan karena melihat kita itu kurang nyaman, anak itu kurang, maksudnya ilmu yang apa yang kita berikan itu kurang. Itu bisa Bapak Ibu rasakan dan selama ini. Begitu juga antara kita, ciptakanlah adab baik dalam berbicara ataupun pakaian. Memang saya sering berbicara sama Bapak Ibu tentang risa-risaan lah kalau kita istilahnya kalau di kampung, ataupun bercanda. Boleh, bercanda itu boleh, baik. Tetapi kita kan harus bisa menempatkan di mana saat-saat momen-momen itu kita bercanda. Jadi bukan berarti kita harus tegang gitu Pak. Bercanda itu tidak ada, itu tidak enak juga kalau tidak ada bercanda. Cuman kita harus tahu menempatkan pada saat-saat yang bagaimana kita bercanda sama rekan ataupun atasan dengan bawahan dengan sama-sama kita, itu kita harus ada batas-batasnya, ada tempat-tempatnya, sehingga kalau bahasa kita itu berlebihan tidak didengar oleh anak. Begitu juga kalau kita berlebihan, itu momen-momennya yang di mana, saat bagaimana.
saat di mana dan kapan. Kita harus bisa memilah-milah Pak Hermi ya. Jadi nggak harus kita harus serius terus, nggak harus. Boleh kita bercanda, tetapi kita harus bisa memilah, menempatkan. Sehingga antara kita pun enak, nyaman, rukun, senang, ceria. Sehingga terciptalah kita sekolah yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Nah, untuk ke depan yang kita kaji ini, konsep inti budaya positif ini yang kita bahas nanti ada 8 ya. Bapak Ibu, ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan. Dan yang kedelapan yaitu kelas segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita ciptakanlah yang nyaman, Bapak Ibu, yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Bisa juga kurang menyenangkan. Salah satu contoh, misal anak itu di kelas selalu diam. Mungkin dia merasa tidak aman dengan kawannya. Salah satu contoh terjadinya pembulian. Dia diam itu banyak yang dipikirkan, rasa takut, rasa kurang aman, dan rasa kurang nyaman, sehingga dia terpojok diam. Nah, hal macam itulah anak tersebut kita datangi mereka, kita tanya mereka. Nanti boleh ketika saat itu juga kita datangi di bangkunya, boleh juga nanti kita setelah siap pembelajaran kita bawa mereka di ruangan khusus ataupun di depan kelas, kita tanya, ada apa nak, mengapa? Karena anak itu banyak problemnya, bisa jadi terjadinya pembulian, ataupun dia merasa kurang nyaman dengan kawannya, atau juga alat tulisnya itu tidak lengkap. Nah, itu kan bermacam. Jadi kalau nggak kita tanya anak tersebut, kita tidak tahu. Jadi bagaimana kita tahu kalau nggak kita tanya? Nah, jadi jangan kesannya kita itu cuek. Setelah kita masuk, kita paparkan seperti biasanya, rupanya di sana di sudut ada problem anak tersebut. Kita nggak terkontrol gitu. Nah, usahakanlah kita jangan sempat kejadian demikian. Itu terutama yang sering seperti ini biasa antara anak kelas 1, 2, dan 3, karena mereka kan masih labil. Pada umumnya yang dominannya anak kelas 1 karena mereka baru-barunya masuk, baru beradaptasi, sehingga bingung dia melihat kawannya, bingung dia menempatkan posisi bagaimana, sehingga dia tertekan batin. Tambah lagi mungkin dengan kawannya kurang nyaman, sehingga dia terjadinya lah dia mengundurkan kepalanya. Selanjutnya yaitu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kita kontrol mereka, jadi kita kesannya tidak abai gitu.
Jadi kalau kita, sempat ada kejadian seperti anak tadi ada misalnya pada kelas kita, berarti namanya kita tidak terkontrol, Bapak Ibu. Tidak mewaspadai, tidak kurang peduli. Jadi harapan kita jangan sempat kejadian hal macam itu. Itulah arti perubahan paradigma belajar tadi. Yang kedua adalah apa makna disiplin? Ya. Pembelajaran dengan paradigma pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta pendidik kebutuhannya kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori belajar prinsip psikologi untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di mana Bapak Ibu? Kita mengajar kepada anak-anak, jangan lupa kita juga sering harus mengamalkan yaitu tentang Pancasila, Bapak Ibu, supaya anak itu tahu. Memang ya namanya kita pacar sering kita baca Bapak Ibu ya tentang Pancasila. Tapi kan nggak apa salahnya kita sering memaparkan yaitu tentang Pancasila. Di mana? Yang pertama profil Pancasila tersebut kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berbasis kritis, mandiri, beriman, bertanggung jawab, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Nah, bergotong royong, salah satu contohnya, anak itu sering kita ajarkan sifat bergotong royong. Salah satu contoh misalnya tentang tugas. Tugas artinya itu bukan tugas PR, tetapi tugas kebersihan. Itulah kita cerminkan mereka supaya mereka sifat gotong royong ini bukan hanya di sekolah saja, ketika nanti kelak di dewasa dia punya sifat gotong royong di desanya. Jadi ini dari anak sudah kita tanamkan sifat gotong royong, saling membantu. Jadi jangan kesannya cuek. Selanjutnya itu kreatif. Nah, anak itu harus kreatif di kelas sesuai dengan pembelajaran yang kita ajarkan di kelas. Kita buat mereka aktif dan kreatif. Salah satu contohnya yaitu tentang misalnya apa namanya itu alat peraganya. Karena anak itu kan salah satu contoh tentang misalnya tumbuhan. Tumbuhan itu kalau nggak dibawakan tumbuhannya, faktanya, anak itu sifatnya rasa ingin tahunya sehingga jadi dia berbukti. Salah satu contoh tumbuhan misalnya sawit, kita bawakan bibit kelapa sawit yang ada di sekitar kita, itu kan salah satu contoh media pembelajaran. Inilah keaktifan ini yang perlu kita bawa anak-anak, karena media pembelajaran itu kan nggak harus susah yang kita cari, nggak harus. Yang ada di sekitar kita salah satu contoh tumbuhan itu saja ada. Itulah perlu kita harus kreatif, Bapak Ibu. Mandiri,
mengajarkan kepada anak itu harus bersifat mandiri, Bapak Ibu. Salah satu contoh misalnya kan kadang ada momen-momen yang ada ketika kita belajar kelompok, ada ketika situasi mandiri. Jadi ketika mandiri minimal mereka tidak mengganggu kawannya dan itu dianggap suatu pelajaran kelompok. Makanya kita harus kontrol lah kepada anak kita, Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu ilusi. Ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, itu kalau hal-hal ilusi merasa bersalah, termasuk bisa dibilang dia menyadari, itulah hal yang harus kita ciptakan. Jadi kesannya itu bukan ego, bukan nyari pembenaran sendiri, tetapi nyari solusi. Jadi makanya kita buatlah anak itu, kita sadarkan mereka supaya yang namanya salah itu mengakui salah. Salah satu contoh misalnya menyembunyikan pulpen. Ini contoh kecil. Kita tanya mereka, jangankan merasa bersalah, ditanya saja pun tidak mengakui. Nah, inilah yang perlu kita kasih pandangan-pandangan kepada anak. Jadi supaya mereka menanamkan kejujuran. Jadi sebelum kita tanya saja, dia sudah mengakui kesalahan. Kan kadang ada anak Bapak Ibu kita temui tingkat mengganggu, baik mencubit ataupun menyembunyikan, sedangkan korbannya saja sudah tahu, sudah mengetahui si pelakunya. Ketika anak itu kita tanya, anak itu tidak mengakui. Nah, hal inilah yang kita cegah Bapak Ibu, sehingga belum kita usahakan sebelum kita tanya mereka sudah mengakui merasa bersalah. Begitu juga kita yang lebih dewasa tadi, jangan pula dia mengganggu kawannya, dia sudah merasa menjadi penguasa ataupun bos sehingga dia salah tidak merasa bersalah. Hal seperti itu yang perlu kita kasih pandangan-pandangan kepada anak. Terciptanya lah anak itu kejujuran dan mengakui apa kesalahan baik kepada adik-adiknya atau kawannya yang lebih kecil. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, bukan gagal, baru berpikir menang kalah. Teori kontrolnya yaitu salah satu realita kebutuhan kita yang sama, realita kebutuhan kita mencoba mengubah orang agar, sementara teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemahaman ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsesi mencipta pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang menang. Itulah perbandingan atau perkajian antara stimulus respon dengan teori kontrol. Itu artinya saling perbedaan, tidak sama, itulah beda-bedanya. Jadi paradigmanya sedemikian. Disiplin positif, disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar kata disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Itu disiplin positif. Disiplin memacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi instrik dan perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin itu sangat perlu sekali kita terapkan sehingga dia membentuk karakternya bisa tercipta. Karena disiplin itu pembentukan awal sehingga kelak nanti dia dewasa sudah terbiasa. Salah satu contoh misal tentang disiplin tepat waktu sampai di sekolah, itu contoh. Yang kedua, disiplin masuk kelas. Yang ketiga, disiplin aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Nah, itulah yang kita bangun, kita terapkan kepada anak kita sehingga anak itu sudah menjadi kebiasaan dan terbiasa disiplin-disiplin yang baik yang kita terapkan kepada anak. Jadi kesannya anak datang itu jangan sesuka hati, dan ketika masuk kelas dia tidak sesuka hatinya juga, punya aturan-aturan yang ada pada sekolah kita, bagaimana selayaknya seorang siswa. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri, yaitu diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh lain. Nah, itu salah satu contoh tadi yang saya apakan. Artinya disiplin itu sudah tertanam kepada diri kita sehingga tanpa diperintah dia sudah melakukannya. Itulah gunanya disiplin yang sudah tertanam dalam hati kita, udah melekat, sehingga kita tidak lagi susah payah memerintahkan kepada anak. Kenapa? Anak itu sudah masuk ke hatinya.
itu sudah tuntutan dalam hatinya. Jadi kalau sudah sudah masuk dalam hatinya, itu menjadi suatu tuntutan. Oh, dalam hati nanti kalau saya seandainya gak disiplin begini, nanti kalau di kelas saya gak disiplin begini. Berarti anak tersebut sudah masuklah ke dalam hatinya tanpa perintah. Hatinya sudah diperintahkan sendiri. Berarti anak itu masuk ke dalam hatinya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, itulah Bapak Ibu, makanya anak tersebut sudah tertanamnya nilai-nilai kebajikan yang ada terkandung dalam Pancasila. Mereka anak tersebut sudah memahami hal-hal yang namanya disiplin, dan nilai-nilainya sudah masuk kepada anak tersebut. Sehingga kalau seandainya anak kita bisa semua dari kelas 1 sampai kelas 6, hatinya bisa masuk ke hatinya seperti yang saya katakan tadi, alangkah baiknya, alangkah majunya sekolah kita, dan kita nyaman kepada anak. Berarti termasuk anak itu tidak ada yang jahat, anak itu tidak ada yang bandel. Kenapa? Mereka sudah tertanam di hatinya. Nanti ada 1 orang, 2 orang, itu mungkin tidak ada ya Bapak Ibu, pasti ada yang merasa bandel dan kurang disiplin. Itu biasa, yang lumrah. Kenapa? Kalau anak itu disuruh sama semua, sepertinya agak mustahil dan sulit. Namanya manusia, ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, demikian Bapak Ibu yang beberapa poin ini, apakah ada yang bertanya? Nah, di nomor 2 ini nanti sebelum kita lanjutkan, sepertinya Bapak Ibu ada tegang, terlalu serius. Jadi mohon Bapak Ibu yang kiranya apa ditanya juga, ataupun kita ice breaking sekali, Bapak Ibu. Ya, ice breaking dulu ya. Nanti kalau saya ucapkan selamat pagi 3 kali. Ya? Belum jam 12. Oh, boleh. Tapi tetap itu yang kita pakai, Bapak Ibu. Nah, bisa kita mulai Bapak Ibu? Biar kita jangan terlalu tegang kali, jangan sampai kayaknya ada yang ngantuk. Ya, makanya itulah kita maunya kopi ini Pak. Ya? Kopi. Maunya kopi, kalau Ibu mau buat kayaknya ada gula dan kopi, kita boleh juga lah. Biar saya juga mencicipi rasanya kopi buatan Ibu. Bisa kita mulai ice breakingnya Bapak Ibu? Ya. Selamat pagi. Pagi. Coba semangat lagi, udah mati dan lain-lain. Gimana Pak sampai lompat Bu? Ya. Oke Pak, ayo. Selamat pagi. Pagi. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, gila. Biar kita fresh dulu. Biar jangan serius kali. Gitu Pak De? Boleh bertanya tadi Pak? Iya boleh Bu, silakan. Tadi kan Bapak bilang Iya. kita mengapakan anak itu bagaimana supaya dia mau mengaku duluan. Iya. Bagaimana supaya dia bisa mempertanggungjawabkan duluan apa yang diperbuatnya. Iya betul. Kira-kira cara seperti apa yang kita berikan kepada anak Pak supaya anak itu bisa menerapkan perilaku seperti itu? Nah, kalau hal macam itu kita jumpai Bu, itulah kita tanamkan dari awal, yaitu sifat kejujuran. Kalau anak itu sudah tertanam sifat kejujuran, saya yakin hal tersebut tidak terjadi. Tuh. Yang kedua, ciptakanlah tumbuh rasa kasih sayang. Kita tingkatkan, kita buat kasih sayang mereka. Makanya kita bujuk, kita rayu. Kalau dia menyukai dan rasa senang dan rasa nyaman kepada
ibu guru dan bapak guru, saya rasa tidak ada yang sulit. Beda lagi seandainya ada sedikit anak yang hiperaktif, itu memang agak sulit. Tapi kita cari jalan keluarnya, kita cari selahnya. Itu kan ada yang hiperaktif, sudah pun kita tegur, nak jangan demikian, tomang dilakukan. Itu nak jangan begini. Kita ciptakanlah yang nyaman, betul-betul nyaman. Begitu juga kita buat perhatian khusus kepada anak tersebut. Kita ciptakan, kita buat perhatian khusus tersebut sehingga dia berperhatian kepada kita. Jadi kalau mereka anak tersebut sudah kita perhatikan, biasanya sesuai dengan penelitian, sejahat anak pun, senakal-nakalnya yang agak bandel, resek dan sebagainya, bisa anak itu menyadarkan hatinya supaya dia itu tidak nakal, anak itu tidak terlalu berlebihan mengganggu kawannya, dan dia tidak terlalu resek yang sifatnya merugikan orang lain. Itu salah yang saya jawab demikian. Kira-kira apa kurang lengkap? Memang Bu ya, yang namanya kita mengajari anak itu ada enak, ada susahnya. Yang namanya mengajar, mendidik, membimbing. Tapi itulah tugas kita Bu. Udah bisa Bu? Bisa. Tapi itulah kan Pak. Iya. Ada kayaklah kasus tadi pagi. Iya, misalnya. Ini ada anak yang selalu memalai kawannya, Iya. minta uang. Dan bahkan sebelum kejadian hari ini, di hari-hari sebelumnya pun itu juga kerjaannya, mengumpuli uang anak kelas Kawannya. 1. Iya. Anak kelas 1. Tadi hari ini pun terjadi lagi, padahal mungkin dah 2 atau 3 kali yang lalu-lalu itu Iya. udah juga diberikan pemahaman sama guru-guru yang lain kali. Iya. Tapi tetap juga masih dibuatnya seperti itu. Kira-kira apa metode yang tepat untuk merubah hati si anak itu loh Pak? Anak itu sudah kita panggil, itu Ibu proses di depan kelas atau di ruang khusus? Kalau tadi saya memprosesnya di sini di ruangan ini kan. Iya. Tapi sebelum saya proses udah pernah juga diproses sama guru lain. Iya. Coba panggil pula secara pribadi dia sendiri. Nah, Dinasihati, ya kan? kita nasihati Bu, jangan bosan-bosannya, jangan henti-hentinya. Kita panggil mereka, kita kasih pemahaman yang positif kepada anak tersebut. Toh nanti seandainya nanti sampai jurus terakhir kita tidak dapat, ya orang tuanya kita adakan, kita undang orang tuanya, kita diskusikan. Semua itu tidak ada yang tidak bisa dan tidak ada yang tidak selesai. Itu yang terakhir. Tapi saya rasa kalau anak itu sudah kita panggil, kita mediasi, kita tanya sebetulnya ada apa dan mengapa, kenapa dilakukan. Saya rasa itu tidak mungkin yang tidak selesai. Semua selesai. Selesai Pak, tapi Ya. buat lagi, diulangi lagi. Nah, kalau diulang lagi, jurus terakhir dan orang tuanya kita panggil. Kita mediasi, diskusikan dengan orang tua. Coba, Ibu. Ya, terima. Karena Pak udah dia berhenti masuk lagi sekolah. Saya masuk sekolah Pak guru bilang. Iya. Yang itu tadi dibilang tadi. Orang yang sama juga. Ya itulah, Pak. Iya. Udah mau ujian masuk dia. Belajarnya. Oh, itu artinya apa? Yang bolos maksudnya. Salah satu contoh kelas 4 murid Ibu Sunaya. Tadi pun sudah saya tanya tadi. Artinya kita lebih kurang 4 hari yang lalu kan sudah mediasi dan sama orang tuanya. Anak tersebut sudah saya tanya lagi yang secara langsung saya tadi kelasnya. Alhamdulillah sudah kita kasih pemahaman kepada anak tersebut. Insya Allah nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Karena kalau menurut saya dia punya riwayat masalah anak tersebut, terutama di rumah. Itulah gunanya kita mediasi dengan orang tua, begitu juga mediasi dengan anak. Karena setiap anak itu kurang rajin, anak itu nakal, anak itu resek, semua itu kan ada masalah-masalahnya. Itulah gunanya kita
selesaikan dengan anak tersebut, kita panggil mereka, kita cari titiknya, di mana dia permasalahannya. Jadi kalau seandainya anak bandel, jangan kita tidak boleh kita ponis anak ini begini, anak itu begini, anak itu begini. Anak semua itu adalah anak baik. Anak itu semua anak yang pintar. Anak itu semua bisa. Tidak ada istilah anak itu tidak baik, tidak ada anak itu istilahnya bodoh. Tidak ada. Anak yang kita anggap itu bodoh sebetulnya bukan bodoh, tetapi lambat dia mencerna, lambat dia mendapatkan. Jadi tidak ada kita katakan anak itu bodoh ataupun goblok. Maaf Bapak ya, itu tidak ada. Bedanya lambat. Begitu juga anak tadi yang agak resek, dia butuh perhatian khusus, butuh bimbingan khusus, dan butuh dia tuh perhatian. Makanya lah kalau hal-hal seperti macam itu ada pada anak kita, kita tidak boleh memponis-ponis hal-hal yang sifatnya mematahkan. Kita cari solusinya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bu? Selanjutnya ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Profil belajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan, global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu tadi ya, beriman. Salah satu contohnya beriman. Anak kita tanamkanlah rasa iman. Kenapa? Iman itu kan apa Bapak Ibu istilahnya? Sebagian dari iman adalah kebersihan, sebagian dari sebagian daripada ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita kan punya agama. Kita ciptakanlah yang berbudi luhur, berakhlak dan beragama. Itulah kita kasih pandangan-pandangan yang baik supaya anak kita itu berakhlak yang baik, beragama. Nah, beragama itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing kepada anak kita. IB Premier program PIY, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu salah satunya. Misalnya Bapak Ibu, kita harus punya rasa toleransi. Itu kita ciptakan kepada anak rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, rasa keingintahuan. Rasa keingintahuan itu, rasa keingintahuan itu banyak Bu ya. Baik, salah satu contoh kita paparkan pelajaran tersebut, tetapi rasa anak tersebut kurang dapat, sehingga rasa keingintahuannya selalu ditanyakan. Contoh misalnya, sudah pun kita jawab misalnya si A anak itu Pak huruf apa? Huruf B. Anaknya sebelah tadi menanyakan dengan pertanyaan yang sama. Itulah rasa keingintahuan. Padahal sudah dijawab dengan kawan. Itu contoh. Ataupun kita anak tersebut kita panggil di kantor, kawannya itu mengintip-intip, padahal anak sudah kenal itu si A dan si B. Tapi rasa ingin tahu itu sangat besar kepada anak. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus, hati pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain,
memberikan yang terbaik dari diri. Nah, anak-anak tidak boleh itu ya Bu, Bapak Ibu ya, merendahkan orang lain. Apalagi kalau sekarang itu ada istilah apa Bapak Ibu? Bully. Begitu juga kita kepada anak, tidak boleh merendahkan anak. Begitu juga anak dengan anak, tidak boleh merendahkan. Itu kalau sekarang sudah termasuk namanya pembulian, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut lagi ya. Apa Bu? Motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstristik untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu hukuman, yaitu sudah kita apa tadi ya, yaitu menghindari ketidaknyamanan. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dan dari orang lain. Salah satu contoh, misalnya anak itu kita biasakanlah kalau sudah kita perintah yaitu mengucapkan terima kasih, jangan mengharapkan imbalan ataupun upah-upahan. Anak itu biasakan mengucapkan terima kasih itu sudah cukup. Jangan meminta imbalan yang sifatnya bisa memberatkan kepada yang lain, kawannya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah itulah dibiasakan anak yaitu menghargai, bukan saja menghargai diri sendiri, yaitu juga menghargai orang lain. Yaitu termasuk kalau tidak menghargai itu sudah termasuk salah satu contoh pembulian, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah menghina atau membuli itu berarti tidak menghargai sesama kawan. Restitusi posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol guru yaitu penghukum tadi, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau, manajer. Nah, itu ya Bu ya. Penghukum artinya tidak baik anak itu kita berikan hukuman yang sifatnya salah. Kalau bisa kita usahakan kasih pemahaman anak. Boleh kita kasih hukuman, tetapi usahakan jangan hati dia, batin dia tercabik. Salah satu contoh bahasa makian misalnya, ini misal, itu akan tersirat ke benak mereka. Itu tidak baik Bapak Ibu. Jadi kita kasihlah pemahaman yang baik yang bisa anak itu menerima dan anak itu tidak terlalu memberatkan. Membuat merasa bersalah. Itu misalnya anak itu punya kesalahan. Anak yang punya kesalahan, kalau kita tidak menanyakan mediasi dengan baik, sehingga dia merasa bersalah. Setelah merasa bersalah, dia akan terkurung. Dia terus menciptakanlah yang namanya andai-andai. Oh nanti saya begini, oh nanti saya begini, oh nanti saya begini. Nah usahakan Bapak Ibu, anak jangan sempat terjadi demikian. Itu akan mengganggu ke otak pemikiran mereka dan terus terbebani. Maka usahakanlah anak itu kalau punya masalah yang merasa bersalah, kita selesaikan dengan baik, dengan senang hati, sehingga anak itu tidak tertekan batin. Teman, yaitu menggambarkan ini antara
adik kelas, usahakan mereka baik dalam ruangan ataupun di luar, kita usahakan seperti teman yang baik, saling menghargai, saling mengayomi. Jangan salah satu contoh termasuk membuli dan mengintimidasi Bapak Ibu. Pemantau yaitu salah satu ya kita, manajer ya juga kita. Gunanya kita Bapak Ibu Dewan Guru memantau kepada anak-anak tersebut. Kita pantau, kita kontrol mereka. Salah satu contoh misalnya di halaman kita kontrol, sering-sering kita lihat. Jadi jangan kita kesannya anak itu bermain istirahat di luar, kita di dalam tidak tahu dan tidak mau tahu. Berarti kita tidak mengontrol. Jadi usahakan anak itu kita perhatikan bermainnya bagaimana, apa-apa saja, main apa. Jangan keluar dari pagar. Karena itu termasuk tadi kedisiplinan ya, masuk ke disiplin itu. Jadi kita betul-betul lah kita kontrol anak kita Bapak Ibu. Nah itu coba diputar dulu. Semangat dulu. Es breaking. Ya. Iya. Jangan lagi pagi-pagi, Pak. Ya, selamat siang. Ulang demo. Apa Masa Bapak gitu Ibu? aja sama siang. Ya. Es break Ya. ABDG. Biar lompat-lompat balik kantor nanti. Boleh. Dari mana burungmu itu? Habis boleh. Yang mana? Itu berapa menit? Panjang Pak. 3 menit Kak. Yuk. 12 menit. Tina, dengan mau barangnya udah mati gratis video. Oh, udah. Aman ya? Ayo udah tembroni. Tulis dari selamat siang. Iya dikit Pak. Coba Naimah, ada yang coba Bu Naimah apa yang didapat kemarin? Buat Julia ya. Nah, yel-yel sering. Ma, kasih dulu. Buka dulu di apa itu, Bu? Lama Video. prosesnya Bu. Iya. Coba bikin dulu. Nyesel pakai frame dulu es breaking. Ya, mainkan dulu. Sentuh aja dulu Pak. Nonton dulu, Pak. Sentuh dulu. Mau kita cermati Bapak Ibu ya. Inilah ini tadi. Ini ceritanya guru nih Bu, Pak. Ya. Lagi ibu lain mana bilangin? Oh, Aku tak terlalu jana agak kubur ni. Isa aku beli kalau am. Gitu. Sebagian tadi nggak tadi. ya kita kan breaking 4 bulan aja. Tahunnya nggak boleh mak es breaking baik. Tuh kata masih nasi. Pasar. Jadi burung ada Ya. Ya, jadi burung. Agak nasi mungkin udah Karina juri. Cepat Dia mana, bulan lagi kerina. Asal tadi TV. Kadang nen video nen. Nah, kira-kira apa yang Ibu petik dari film tersebut? Apa yang siapa yang bisa jawab? Pak Romi? Pak Ade? Apa yang Bapak dapat tadi? Masalah anak tadi? Nah, itulah salah satu contoh Bapak Ibu tentang anak.
Apa katanya anak tadi, datang terlambat ya? Nah, itulah gunanya Bapak Ibu, kita mempelajarilah anak tersebut yang punya permasalahan. Salah satu contoh yang ada dalam layar tersebut, anak datang terlambat itu kan punya masalah-masalah, punya alasan banyak Bapak Ibu. Nah, hal itulah yang kita pelajari. Contoh, anak tersebut kita si A datang terlambat, kita tidak boleh langsung kita main hakim sendiri seperti dalam layar tersebut. Kita marahi, kita semprot habis-habisan. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita tanya mereka, kenapa terlambat nak? Apa masalahnya? Itu nanti setelah Bapak Ibu tanya, banyak macamnya. Contoh ini, maaf, itu biasanya Pak Romi problem di rumah. Entah dia karena terlambat bangun, entah dia dapat Membantu orang tuanya. beban orang tuanya ke dapur, cuci piring, dan banyak. Itu tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang jelas dia punya alasan tersendiri di rumah. Jadi jangan kita main hakim sendiri, sehingga beban yang ada yang dari rumah dibawa ke sekolah, batinnya masih terkoyak, sampai di sekolah kita koyak lagi, sehingga anak itu akan jadi apa? Itu kan ada lebih kurang 5 bulan yang lalu kejadian seperti anak kelas 4 A kalau nggak salah, anak Ibu Sule pada waktu itu kan pernah itu kejadian. Anak itu sering tidak hadir. Itu beda ya, tidak hadir. Setelah kita selusuri, kita tanya orang tuanya, betul punya problem. Rupanya, maaf cakapnya, anak tersebut orang tuanya sudah pisah sehingga dia tinggal di tempat neneknya. Itu suatu masalah. Itu masalah. Bukan berarti kita harus ingin tahu tentang apa orang. Tidak. Kita akan mempelajari tentang anak masalahnya. Ini juga anak yang terlambat tadi. Dia punya masalah, mungkin dia udah dimarahi, suruh cuci piring dan sebagainya, beban di rumah tadi, sehingga sampai di sekolah kita marahi lagi. Nah, ini yang kita usahakan jangan seperti kejadian demikian Bapak. Kita tanya mereka, ada apa nak? Kenapa? Itu nanti kalau sudah terjawab seperti kita sudah tenang. Kalau seandainya ada masalah seperti itu, kita nanti bisa juga komunikasi dengan orang tuanya. Karena anak mau berangkat sekolah itu paling sensitif. Kalau seandainya dia kena marah, kena hukuman di rumah, sampai di sekolah kena marah, itu mentalnya itu akan terganggu Bapak Ibu. Pengaruh ke pemikiran mereka, IQ mereka. Itu tidak boleh. Kita lanjut. Apa tadi Pina? Langsung. Ini nomor 4 tadi ya? Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, itu Bapak Ibu ya, usahakan anak jangan sempat demikian. Boleh kita terapkan hormat kepada bendera, jangan juga lah sampai berjam-jam. 1 menit ataupun setengah menit masih boleh lah. Jangan sempat berjam-jam, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Tidak boleh. Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa ibu? Inilah pertanyaan apa tadi? Nah, itu tadi kan penghukum. Hukum yang dihukum yaitu hormat kepada bendera. Yang sedangkan apa? Membuat masalah, kita tanya demikian. Itu jangan sempat anak kita buat demikian Bapak Ibu. Berjam-jam. Ayo dong ikut peraturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa, lain kali jangan membuat ini lagi ya. Nah inilah kepada teman yang paling baik kita budayakan Bapak Ibu. Mengucapkan tolong itu diusahakan demikian, dibiasakan kepada kawannya Bapak Ibu. Kalau memerintah atau minta
kepada sesama teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Beberapa kali kamu tahu konsekuensi setelah ini. Beli atribut di LSPM. Ini pemantau. Jadi sifatnya itu termasuk memerintah itu agak penekanan Bapak ya. Yaitu manajer, yaitu kita. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, inilah pertanyaan manajer, yaitu seorang guru kepada anak. Kita tanya dengan bahasa yang bagus, yang santun, sehingga anak itu bisa mencernanya, Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, inilah salah satu contoh anak-anak yang sudah pernah terpukul. Kamu tidak pernah melakukan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, bahasa-bahasa ini kalau bisa Bapak Ibu jangan sering kita ucapkan kamu tidak pernah benar. Itu tidak boleh. Tapi kurang tepat, tolong diperbaiki bahasa itu kepada anak. Nah, karena kalau kamu mengucapkan hal demikian seolah anak itu tidak pernah berhasil, anak itu tidak pernah mendapatkan, terutama itu tentang pelajaran, seolah dia tidak bisa apa-apa. Nah, ini anak jangan pernah kita katakan demikian. Itu akan terpukul hatinya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itulah kita adakan mediasi tadi ya Bu ya. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara dan bahasa. Menurut Gusten 1998, suatu keyakinan adalah lebih memotivasi seseorang dari dalam. Instrik seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, itu keyakinan kelas yang kita buat di kelas Bapak Ibu supaya bisa diterapkan dan tertanam dalam dirinya, sehingga kedisiplinan bisa tercapai dan kedisiplinan bisa berjalan dengan lancar. Jadi keyakinan kelas tadi harus diyakini dari individu-individu. Makanya kalau ketika kita menanyakan tentang kita membuat keyakinan kelas itu kan muncul dari anak masing-masing. Salah satu contoh misalnya keyakinan kelas belajar tepat waktu, membaca doa, itu kan yang sudah ada tetapi yang sudah tertanam, sehingga itu tanpa diucapkan sudah masuk dalam hatinya. Nah, ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas sekolah dari pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak berupa penyitaan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas ataupun sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, itulah salah satu contoh keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat di kelasnya, sehingga dari keyakinan kelas dari pembentukan kelas masuk ke keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas sudah masuk dalam hatinya? Artinya peraturan-peraturan keyakinan kelas yang ada di dalam kelas itu tanpa dibaca, tanpa diingatkan sudah masuk ke hatinya. Salah satu termasuk kebiasaan-kebiasaan, baik setelah sampai kelas membaca doa, waktu belajar berdoa, disiplin, tepat waktu, itu sudah masuk dalam hati anak tersebut. Segitiga restitusi
suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi maksudnya ketika ada anak masalah, kita adakan mediasi ataupun kita tanya mereka. Ini yang dimaksud dengan restitusi segitiga. Jadi tanpa kita tanya, anak kan tidak tahu. Seperti yang saya katakan tadi, setiap anak punya masalah, kalau kita tidak tanya, kita panggil, itu kita tidak akan tahu hasilnya. Tetapi setelah kita tanya, itu akan membuahkan hasil yang lebih baik dan kita bisa mencari solusinya dan sampai selesainya anak tersebut. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, membuat salah itu wajar. Ya, namanya anak itu kan tidak ada sempurna, kita juga tidak ada sempurna. Yang namanya salah itu wajar, tetapi kita harus memperbaiki dan mencari solusinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, menurut Pak Romi, adakah manusia itu sempurna? Ya, tidak ada. Nah, semua manusia itu ada kekurangan, kelebihan. Jadi tidak ada sempurna, Bapak Ibu. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi bukan hanya anak didik saja yang pernah melakukan kesalahan, kita juga pernah melakukan kesalahan. Cuma baik kecil ataupun besar. Nah, tergantung model-modelnya, apa-apa saja permasalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi kalau seandainya ada anak kita, Bapak Ibu, di kelas, baik tentang berkelahi ataupun resek, kita contohkan berkelahi saja lah antara anak A dan si B. Itu kita jangan kita cari fokus kepada anak yang salah, tetapi kita selesaikanlah permasalahannya. Jadi kalau kita cari yang salah itu harus begini begitu, yang benar kita unggulkan, itu tidak ada selesainya, Bapak Ibu. Itu akan menjadi runyam. Jadi intinya anak itu kita selesaikan dengan selesai. Artinya yang salah bisa minta maaf, yang merasa terganggu bisa saling memaafkan, sehingga terjadilah silaturahim yang baik, yang bagus kepada anak tersebut. Jadi jangan yang salah kita sudutkan terus. Itu tidak baik. Yang ada tambah menjadi-jadi dan hatinya akan tertekan dan dia malah nggak karuan. Itulah yang terjadi kepada anak. Jadi makanya lah kita selesaikan dengan baik, kita cari solusinya. Setelah udah rampung, kita disuruh saling memaafkan dengan rasa hati yang tulus, sehingga anak itu bisa kembali lagi proses belajar dengan baik, tidak terulang kembali. Itu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, standar nasional dan pendidikan. Nah, itu demikian Bapak Ibu yang hasil pemaparan yang saya paparkan Bapak Ibu. Kira-kira ada yang bertanya Bapak Ibu setelah kita kaji dari poin 1 sampai 8 tadi? Enggak ada? Ada Pak Romi? Ngantuk. Nah, demikian. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya, atas
pemaparan hari ini. Terima kasih juga berpartisipasi waktunya sehingga kita bisa dapat bekerja sama dengan baik. Ibu juga bisa meluangkan waktunya untuk saya. Semua itu bisa dari saya untuk kita semua. Semoga harapan saya seperti dari awal tadi, program yang ke depan kita Bapak Ibu bisa mengikuti program yaitu guru penggerak, yaitu demi untuk memajukan sekolah kita supaya sekolah kita lebih maju. Demikian Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi lah. Nanti ditempelkan dari atas dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah gitu. Ganti-gantian. Tunggu dulu ganti-gantian. Nah, laki-laki dulu, laki-laki dulu. Sudah. Ya. Sudah. Lanjut. Yang sudah siap ya? Namanya terbalik tulisnya. Namanya balik. Lanjut lagi. Nah, sampingnya. Lanjut, siapa yang udah? Siapa tuh? Nah, yang kita buat bersama-sama, kesepakatan tersebut harus bisa kita yakini. Setelah kita yakini, kita terapkan, dan kita sudah yakin apa yang kita buat, kita terapkan ke dalam hati kita dan jiwa raga kita dan hati kita. Kita harus menyatu sehingga tanpa kita sadari mengucapkan kita sudah masuk ke dalam hati, maka kita harus belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh harus dan meyakinkan bahwa kita itu benar-benar anak didik yang baik. Nah, demikian anak-anak, kesepakatan kelas kita ini sudah selesai. Semoga bisa kita terapkan
di kelas kita sehari-hari, baik kita terapkan di kelas, di luar lingkungan, sampai ke di rumah. Nah, inilah tugas kita seorang anak pendidik, yaitu kita bisa mensepakati dan kita menerapkan ke dalam hati kita. Nah, semua kita masukkan ke hati kita. Inilah apa yang kita yakini, apa yang kita yakinkan, yang kita kerjakan. Nah, demikian anak-anak, kita akhiri sampai di sini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru UPTD SPF SD Negeri 2 Siompin ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Bapak calon guru penggerak yang telah memaparkan aksi nyatanya tentang pentingnya budaya positif. Alhamdulillah, dengan mendengarkan paparan dari Bapak tersebut, kami dapat lebih memahami bahwa budaya positif sangat penting diterapkan pada peserta didik maupun pendidik. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat kami terapkan di sekolah kami, dan semoga juga kami dapat mengikuti jejak Bapak sebagai calon guru penggerak. Demikian kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru sudah mengajarkan kami tentang keyakinan kelas di kelas kami.